Halo, kembali lagi bersama saya Gabriel Emil. Saya akan membawakan materi pengantar informatika dan komputasi chapter 2 yaitu landasan algoritma. Pada chapter sebelumnya kita sudah membahas materi yang berkaitan dengan input, processing, dan output. Nah, input processing dan output tersebut sangat berkaitan erat dengan algoritma. Jadi pada chapter kali ini kita akan membahas lebih dalam mengenai algoritma dan keterkaitannya terhadap topik sebelumnya. Nah, sekarang kita akan sedikit bermain dengan sebuah labirin sederhana yang saya buat. Jadi di sini Anda harus membimbing manusia lidi berwarna merah ini untuk masuk dari sini lalu keluar dari sini. Untuk penyelesaiannya mungkin kalian bisa mempause videonya untuk menyelesaikannya sendiri. Nah, di sini saya telah menandai jalan keluar yang bisa dilalui untuk bisa sampai ke out ini. Nah, kenapa saya menyuruh kalian untuk menyelesaikan maze ini atau labirin ini? Ini sama dengan algoritma. Nah, jika misalnya kita masuk ke dalam sini, terus kita terus berjalan terus buntu, otomatis kita akan mencari jalan lain. Buntu lagi, kita ke sini masih buntu, terus kita balik lagi deh ke bawah. Nah, tadi ke atas kan buntu. Nah, kita belok ke kanan, ke bawah, ikuti terus jalannya ke atas, ke bawah. Nah, ini maju. Awalnya kita maju ya. Maju, 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 maju. Nah, buntu. Balik lagi. Nah, tadi ke sana buntu. Nah, artinya kita belok kiri. Nah, ikuti jalannya, ikuti ke atas juga buntu. Kita belok kiri lagi, ikuti jalannya. Buntu, belok kiri lagi, ikuti jalannya dan sampai ke jalan keluar. Nah, apa sih hubungannya algoritma dengan labirin ini? Oke, kita masuk ke pengenalan algoritma. Algoritma adalah serangkaian langkah atau instruksi yang terstruktur dan berurutan untuk menyelesaikan suatu masalah atau mencapai tujuan tertentu. Nah, jadi di labirin tadi itu kita secara tidak sadar di otak kita itu menjalankan sebuah algoritma. Nah, jika melihat dari atas mungkin gampang ya maze-nya. Kalau misalnya kita berada di posisi si merah ini, itu pasti sangat membingungkan. Nah, di situ algoritmanya akan lebih terasa lah gitu. Nah, kita kan maju, kita mau bisa langsung cek sini atau bisa langsung ke sana, tapi akan aku ambil kasusnya kita ke sini dulu. Nah, ke sini kan buntu nih. Otomatis kita berpikir kalau ini buntu, kita cari jalan lain. Nah, di sini buntu, itu semua di sini tuh buntu. Nah, kita ke pilihan kedua yaitu belok ke kanan. Nah, kita ikuti terus jalannya. Pokoknya di setiap jalan kita itu ada pilihan yang harusnya kita berharap kita bisa keluar dari maze ini. Nah, algoritma itu juga itu tujuannya agar kita bisa menyelesaikan masalah yang diharapkan. Nah, misalnya tadi keluar dari labirin, kita berharap kita bisa keluar dari labirin tersebut. Nah, ada lagi contoh nih. Aku buat telur dadar, caranya gimana? Oh iya, uh, algoritma ini mirip seperti resep masak. Contohnya seperti ini. Untuk algoritma membuat telur dadar. Yang pertama, pecahkan telur, campurkan dengan penyedap rasa lalu kocok, panaskan minyak goreng lalu digoreng, goreng hingga matang. Telur dadar siap disajikan. Algoritma itu sangat mirip seperti resep masak yang memiliki langkah-langkah yang terstruktur dan berurutan. Nah, terstruktur dan berurutan. Jangan sampai kamu membalik langkah-langkah ini. Karena ini langkah-langkah ini tidak mungkin. Misalnya outputnya ini yaitu goreng hingga matang, telur dadar siap dijadikan, itu jadikan pertama lalu pecahkan telur, itu kan
algoritmanya jadi salah. Kalau misalnya di codingan itu sudah syntax error ya kan. Nah, algoritma ini itu seperti yang saya katakan di pertama, itu sangat erat dengan konsep input, processing, dan output. Nah, inputnya kita menginginkan sebuah bukan input sih, lebih ke output. Outputnya kita menginginkan sebuah telur dadar yang siap saji. Nah, untuk mendapatkan output ini, kita input telur dan penyedap rasa. Lalu kita masuk ke tahap processing, yaitu kita proses telurnya, yaitu campurkan dengan penyedap rasa lalu dikocok. Nah, processing juga yaitu panaskan minyak goreng lalu digoreng. Nah, pada saat processing selesai, ini akan menghasilkan output yang kita inginkan, yaitu telur dadar siap saji. Nah, algoritma memiliki beberapa karakteristik, yaitu input specified, output specified, correctness, finite, precise, dan generality. Next slide, saya akan jelaskan satu persatu. Nah, yang pertama yaitu input specified. Berarti, algoritma harus dengan jelas menentukan setiap input yang dibutuhkan serta jenis dari input tersebut. Nah, tanpa input yang jelas, algoritma tidak dapat bekerja dengan benar. Nah, kalau misalnya aku ambil contoh resep masak tadi, kita maunya telur dadar, tapi inputnya kita kasih ubi, itu nggak akan jadi telur dadar. Simpelnya seperti itu. Oke, selanjutnya output specified. Berarti algoritma harus menghasilkan output yang spesifik atau yang kita harapkan setelah proses selesai. Dengan kata lain, algoritma harus menyatakan dengan pasti apa yang diharapkan sebagai hasil dari prosesnya yang dilakukannya. Nah, outputnya itu bisa berupa angka, string, daftar, atau bahkan kombinasi dari semua yang saya sebutkan tadi. Lalu, correctness berarti algoritma harus menyelesaikan masalah dengan benar untuk semua input yang valid. Nah, ini sedikit tricky untuk dipahami karena poin-poin utamanya sebenarnya seperti ini. Algoritma itu harus bekerja dengan baik untuk setiap input yang valid, bukan hanya untuk input tertentu. Artinya, jika diberikan input yang sah, algoritma akan selalu memberikan hasil yang benar. Nah, algoritma juga itu harus bisa menangani berbagai skenario yang mungkin seperti nilai minimum, maksimum, atau bahkan skenario ekstrim, misalnya input kosong. Nah, lalu di dalam algoritma juga itu terdapat koreksi dalam setiap langkah. Setiap langkah dalam algoritma harus dilakukan dengan benar untuk menjamin bahwa hasil akhirnya benar. Jadi, itulah konsep dari correctness. Sedikit tambahan mengenai correctness, ini ada hubungannya dengan labirin yang saya bahas di pertama tadi. Itu koreksi di dalam setiap langkah. Nah, setiap langkah dalam algoritma itu harus dilakukan dengan benar dan menjamin hasil akhirnya benar. Nah, sepanjang kita bermain di dalam labirin tadi, itu pasti kita harus memastikan bahwa langkah kita itu benar. Nah, itulah hubungannya dengan algoritma. Oke, selanjutnya finite. Berarti algoritma harus berhenti setelah sejumlah langkah yang terbatas. Nah, algoritma yang baik dan benar itu tidak boleh terjebak di dalam loop yang tidak berujung atau infinity loop. Nah, algoritma itu harus dirancang sedemikian rupa sehingga tidak masuk ke dalam lingkaran proses loop yang tidak pernah berhenti. Proses berulang harus memiliki kondisi yang akhirnya akan mengakhiri algoritma tersebut. Algoritma juga harus menyelesaikan tugasnya. Setelah sejumlah langkah, algoritma akan menyelesaikan tugasnya dan memberikan output yang diharapkan, lalu berhenti. Algoritma juga itu terbatas dalam waktu. Algoritma harus menyelesaikan masalah dalam waktu yang masuk akal. Jika tidak, algoritma tersebut itu tidak praktis, terutama di dalam aplikasi di dunia nyata seperti sensor robot, contohnya robot yang mendeteksi mobil yang masuk ke parkiran. Itu waktunya biar efektif kita akan setel dalam sehari saja.
Misalnya, algoritma di dalam robot itu mendeteksi mobil yang masuk parkiran dalam 1 hari. Jika hari tersebut telah berakhir, robot tersebut akan mengeluarkan data mobil yang masuk ke dalam parkiran 1 hari itu saja. Kita masuk ke precise. Setiap langkah dalam algoritma harus cukup jelas dan dapat dilaksanakan oleh komputer tanpa ambiguitas. Nah, ini berarti tidak ada keraguan atau interpretasi ganda di dalam langkah-langkah yang diberikan. Sebagai contoh, jika kita ingin menulis sebuah algoritma, itu sebuah kondisi harus ditulis dengan jelas dan penyebabnya kenapa kondisi tersebut harus dilaksanakan. Jika tidak, nanti komputer akan kebingungan atau bahkan error untuk menjalankan algoritma yang kita masukkan. Kita masuk ke generality. Algoritma tidak boleh terlalu spesifik sehingga hanya dapat menyelesaikan satu jenis masalah dalam kondisi yang sangat terbatas. Nah, dengan kata lain, saya akan jelaskan algoritma tersebut harus mampu menyelesaikan masalah yang sama, tetapi dengan variasi input yang berbeda, bukan hanya pada kondisi tertentu saja. Sebagai contoh, kita ingin membuat algoritma untuk mencari elemen terbesar dalam sebuah daftar angka atau array lah di dalam dunia informatika atau pemrograman. Algoritma yang generalis atau yang bisa kita bilang baik itu harus mampu bekerja pada daftar dengan berbagai ukuran dan isi, bukan hanya pada daftar dengan panjang atau nilai tertentu. Nah, artinya algoritma ini bisa digunakan untuk daftar berisi 10 angka, 100 angka, atau bahkan jutaan angka, atau bahkan kosong juga bisa. Dan tetap dapat menyelesaikan tugasnya dengan benar. Itu adalah karakteristik algoritma, yakni generalis. Nah, kita masuk ke subbab kedua, yaitu pseudocode. Nah, pseudocode adalah representasi algoritma dengan campuran bahasa Inggris dan notasi matematika yang jelas. Nah, contohnya, aku sudah buat satu contoh pseudocode. Ini tipikal Arduino. Kalau misalnya kita lihat dari pemrograman microcontroller Arduino, ini mirip ya. Kita mulai dengan start, yaitu kita mulai algoritmanya. Print, enter the length of the rectangle. Nah, algoritmanya akan memprint, enter the length of the rectangle. Kemudian itu akan dibaca dan dimasukkan ke variabel atau wadah length. Yang kedua, print, enter the width of the rectangle. Apa yang kita masukkan itu akan dibaca, kemudian dimasukkan ke dalam wadah atau variabel width. Kemudian, aku memanggil variabel area, itu nilainya sama dengan length dikali dengan width. Nah, di bawahnya ada print di area, ini area ya, of the rectangle is area. N ini untuk memenuhi karakteristik algoritma yang kita bahas tadi, yaitu finite. Jadi algoritma itu harus berhenti dengan batas waktu yang wajar agar tidak berjalan terus atau infinity loop. Nah, sebagai contoh saya akan memasukkan inputnya biar kita bisa lihat langsung contohnya. Untuk length, untuk print enter the length, masukkan panjang dari persegi panjang, aku masukkannya 6. Jadi 6 ini dibaca oleh algoritma, kemudian nilai 6 dimasukkan ke dalam wadah atau variabel length. Yang kedua, print, masukkan lebar dari persegi panjang. Nah, aku masukkan nilai lebarnya 2 deh, 2. Terus 2 ini dibaca oleh algoritma, kemudian dimasukkan ke dalam width. Nah, jadi nilai length dan width masing-masing adalah 6 dan 2. Nah, tadi aku bilang aku manggil variabel area kan. Nah, area ini nilainya itu adalah length dikali dengan width. Nah, length dikali width, 6 dikali 2 tadi artinya 12. Nah, kita sudah menemukan nilai dari luas persegi panjang yang kita masukkan inputnya tadi. Nah, untuk menampilkan hasil dari luas tadi, kita panggil lagi print di area of the rectangle is area. Area tadi berapa? Area 12. Kemudian N untuk mengakhiri algoritma. Nah, semua instruksi dari pseudocode adalah low level
sehingga ya kita lihat aja itu kita sudah bisa paham ini lagi ngapain ya kan. Setiap langkah-langkahnya spesifik sehingga menjelaskannya pun tidak perlu panjang lebar. Ya pseudocode itu jelas kok dilihatnya. Ini dilihat aja print enter the line of the rectangle itu sudah jelas kalau misalnya algoritma itu akan memprint enter the line of the rectangle. Nah kemudian read, dia akan membaca input yang kita berikan lalu dimasukkan ke dalam wadah atau variabel namanya length. Nah kita lewati aja, terus kita langsung ke area. Area sama dengan length dikali width. Ini sudah jelas kita tahu bahwa nilai area itu sama dengan panjang dikali lebar, jadi nggak usah dijelasin lagi, ini udah jelas. Terus print di area of the rectangle is area. Jadi luas dari persegi panjang adalah nilai dari area n. Jadi penjelasan untuk pseudocode itu tidak perlu panjang lebar dan semua orang harusnya bisa memahami pseudocode dengan gampang ya. Ada banyak cara untuk mengeksekusi konsep yang sama menggunakan pseudocode. Misalnya untuk memasukkan nilai ke dalam variabel s ya. Misalnya s sama dengan 24, itu kita mengatur nilai s yaitu 24. Jadi nilai s adalah 24. Set s to 24, set s to 24 ini hampir sama bacanya, tapi mungkin lebih baik kita baca sama dengan aja. Set s sama dengan 24, set s to 24, set the value of s to 24. Atur nilai dari S menjadi 24. Nah, ini sedikit membingungkan bagi saya, tapi saya sudah paham. S, tapi lebih baik dibaca terbalik, 42 kita masukkan ke dalam S, sehingga nilai S adalah 42. Bisa nggak? Sedikit tambahan untuk set S to 24 ini sering digunakan di dalam sebuah algoritma yang misalnya ada pengkondisian. Misalnya kayak gini, kita awal-awal kita set S to 24, kemudian kita masuk ke sebuah pengkondisian if else gitu, kemudian kondisinya terwujud, kemudian dalam kondisi itu saya ingin merubah angka 24 ini menjadi 34. Nah, jadi saya akan tulis set S to 34. Itu akan merubah nilai yang awalnya S-nya 24 itu menjadi dengan S34. Sekian dari chapter 2 landasan algoritma, pengantar informatika dan komputasi. Saya Gabriel Emil dari Lego 6 selesai. Chapter selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kelompok saya Lego 6. Sekian dan terima kasih. Ciao.